Wujudkan akhirnya si buah hati dengan tagline-nya langkah pasti menuju garis luar. Rekan-rekan media, sebelum kita memulai press conference hari ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan Prianda, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis fertility. Beliau adalah Direktur PT Kato Ojin Group sekaligus Kepala Klinik KOIC. Beliau ada di sini mungkin sebagai teman yang kenal ya. Selamat sore Anda. Baik, dan yang kedua Dr. Eko Santoso, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis Ojin Kato Ojin IVF Center. Jadi dua-duanya laki-laki ya, betul. Selamat sore Dr. Eko. Mendengarkan sharing knowledge dari pasien-pasien, mereka sedang menuju ke sini ya dokter. Yaitu yang pertama Ibu Astia, pasien IVF di KOIC, dan kemudian Ibu Esther Asonga, juga pasien dari IVF di pasien biasa, problem biasa di KOIC. Akan di-highlight pada acara press conference hari ini, yaitu yang pertama bahwa Kato Ojin Fertility Center yang telah diluncurkan pada 2023 lalu pada hari ini melakukan relaunching. Ini dari bawah ini namanya KOIC ya, dan ini bertempat di Rumah Sakit MMC. KOIC hadir untuk meredefinisi bagaimana seharusnya stimulasi minimal. Ini mungkin yang menjadi tanda tanya bagi teman-teman wartawan yang apa sih stimulation itu, apa sih bedanya dengan metode-metode yang dilakukan di IVF. Tidak hanya membantu kehamilan, tetapi KOIC juga memastikan pasien bisa hamil sampai 7 bulan tanpa morbiditas dan melahirkan anak yang sehat. Insight kedua yaitu keberhasilan stimulasi di sini di KOIC cukup tinggi. Yaitu mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, kalau di Indonesia rata-rata 30-40%. Jadi memang dibandingkan dengan angka rata keberhasilan IVF di Indonesia, angka di sini lebih tinggi yaitu 62,9%. Metode stimulation memaksimalkan kualitas sel dan embrion, bukan hanya sekadar dari jumlahnya. Insight ketiga yaitu bahwa pemberian obat injeksi juga minim. Kalau mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mengalami juga itu promil IVF, banyak injeksi, banyak suntikan. Di KOIC dengan mass stimulation pemberian obat injeksi itu minim. Dosisnya hanya 10. Hal ini membuat metode mass stimulation akan lebih nyaman dilakukan. Nanti kita akan dengar apakah benar pasien-pasien ini lebih nyaman ya dok ya. Dan memang dengan mass stimulation itu serta meningkatkan kualitas embrio yang dihasilkan tanpa intervensi medis yang berlebihan. Dengan demikian stimulasi binal ini tentunya juga menurunkan risiko kejadian keguguran, lahir prematur, preeklamsi. Rekan-rekan media, itu tadi adalah insight awal yang dapat kami berikan sehingga dapat memberikan gambaran singkat. Direktur PT Kato Ojin Group serta kepala. Waktu saya masih kepala dulu. Terima kasih banyak sudah membantu kami dalam memperkenalkan layanan Kato Ojin IVF Center di Indonesia. Perkenalkan, saya Angga, dipanggil Angga. Saya adalah saat ini direktur baru dari PT Kato Ojin Group dan juga merangkap juga sebagai kepala klinik Kato Ojin IVF Center. Saya adalah dokter spesialis Ojin, subspesialis fertility, endokrinologi dan reproduksi. Oke, sekarang terima kasih juga saya ucapkan kepada para wartawan, teman media yang telah bersedia hadir ya pada sore hari ini. Saya tahu tadi saya juga kesini dalam keadaan menghadapi kemacetan luar biasa. Semua bertemu dengan kami teman-teman Kato Ojin untuk sama-sama, tapi bukan kultum ya, izin teman-teman. Sama-sama pun kuliahnya bukan kuliah buat murid, kuliah agama, tapi kuliah tentang infertilitas. Mungkin teman-teman media sudah kenal atau tahu apa itu infertilitas? Boleh slide? Infertilitas sudah tahu secara definisi ya, di WHO menyatakan bahwa infertilitas adalah ketidakmampuan pasangan suami istri
untuk mendapatkan keturunan walaupun pasangan sudah menikah selama 10 tahun, sudah nggak pakai KB, sudah tidak LDRan atau LDM, tinggal serumah, sudah hubungan 2-3 kali seminggu, ya, tetap tidak hamil dalam setahun. Itu kita sebut infertilitas. Tapi banyak yang ngomong udah infertilitas bukan penyakit kok. Kira-kira teman media gimana? Mau setuju bukan penyakit apa itu sebuah penyakit? Kalau setuju bukan penyakit, memang banyak yang masih beranggapan seperti itu. Kenapa? Karena asuransi swasta pun ya, BPJS ekonomi tidak mengcover infertilitas untuk layanannya. Jadi kalau sudah tercover ada asuransi misalkan ya anggaplah Allianz, Prudential, penanganan dokter tentang infertilitas tidak akan di-cover. Mau dikasih obat, mau dioperasi tidak akan di-cover. Karena kalau saya menganggap infertilitas adalah penyakit, karena betul-betul nyata, wujudnya ada. Harusnya normalnya gimana? Normalnya kalau sebuah pasangan suami istri berhubungan orang hamil, berarti ada sesuatu yang masalah yang kita harus perbaiki. Oke. Ada juga yang mengatakan ya oke lah penyakit, tapi nggak usah ditanggapi dengan serius banget. Cuma sedikit kok yang mengalaminya, paling cuma 5%. Setelah mereka ada biom, ada kelainan hormonal, dan harus butuh waktu lagi untuk perbaikannya, dan itu berapa bulan dan akhirnya sudah tidak punya semata-mata. Karena ya mungkin teman media perempuan sudah tahu ya, perempuan itu ibaratnya dibandingkan sama laki-laki, perempuan itu seperti susu pasteurisasi ya, bisa basi. Kalau kita beli di supermarket tuh yang pasteur pun mungkin cuma 3 hari dibuka udah langsung basi. Jadi kesempatan perempuan untuk memiliki anak yang sehat itu kecil periodenya, kira-kira antara 20 sampai 35 tahun. Kalau laki di lain pihak ini bukan karena saya laki-laki, ya memang biologinya begitu. Laki-laki itu seperti wine atau anggur, makin tua